Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fauzi Kurniati dengan NIM 37240. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pemasaran. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu konsep pemasaran, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pemasaran. Nah, apa sih pemasaran itu? Pemasaran itu menurut Kotler menjelaskan bahwa pemasaran adalah sebuah proses kemasyarakatan di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan secara bebas, mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan orang lain. Sedangkan menurut Stanton yang dikutip oleh Swasta dan Irwan menjelaskan pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan berdasarkan kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Berdasarkan definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa pemasaran diarahkan kepada usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan konsumen untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan melalui proses pertukaran atau transaksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pemasaran. Nah, tujuan pemasaran itu ada tiga. Yang pertama, tujuan secara jangka pendek itu, kalau tujuan jangka pendek itu adalah perusahaan memikirkan bagaimana untuk secepatnya mendapatkan keuntungan atau laba. Terus tujuan dari jangka menengah itu maksudnya itu mengoptimalkan kembali titik lunas antara titik pencapaian lunas antara total biaya produksi dan total volume penjualan, memperluas cakupan promosi dan proses lebih memperbesar cakupan jumlah penjualan. Selanjutnya jangka panjang. Nah, jangka panjang ini mempertahankan para pelanggan setia agar tetap loyal sama produknya, kreatif dan berdaya guna lebih, serta memberikan potongan harga khusus bagi pelanggan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi pemasaran. Yang pertama itu fungsi pemasaran yaitu analisis konsumen. Nah, analisis konsumen di sini maksudnya itu kegiatan peninjauan terhadap konsumen, menganalisis kembali informasi mengenai konsumen, apa yang dibutuhkan konsumen kita gitu. Selanjutnya tentang penjualan produk dan jasa. Nah, di dalam penjualan produk dan jasa ini kegiatannya penjualan produk yang merangkum banyak aktivitas dalam pemasaran seperti promosi, penjualan, iklan, hubungan antar dealer, publisitas, manajemen tenaga penjualan dan hubungan konsumen. Selanjutnya itu perencanaan. Nah, perencanaan di sini itu maksudnya terhadap produk dan jasa diantaranya seperti kegiatan pemasaran produk, uji pemasaran, gaya produk, pemanfaatan garansi, dan penyediaan layanan konsumen. Nah, di dalam sebuah kegiatan pemasaran, uji pemasaran itu perlu. Selanjutnya tentang penetapan harga. Nah, penetapan harga di sini sangat perlu di mana kita harus bisa menciptakan produk di mana harga yang kita patokkan itu harus terjangkau oleh konsumen kita. Misalnya konsumen kita itu anak sekolah atau mahasiswa. Nah, usahakan harganya itu terjangkau oleh mereka gitu. Selanjutnya itu tentang analisis peluang. Nah, analisis peluang di sini melibatkan tentang penilaian terhadap biaya, resiko, dan manfaat yang terkait dengan pemasaran. Nah, di sini kita harus mempertimbangkan risiko dari usaha kita. Peluangnya gimana gitu. Bisa nggak diterima oleh masyarakat? Bisa nggak bertahan usaha kita itu dalam jangka waktu yang panjang gitu. Apalagi dari manfaatnya, kita harus menciptakan produk itu, kita harus memperhatikan manfaatnya bagi konsumen itu apa. Jangan kita menciptakan produk itu hanya semata-mata untuk mengikuti tren, tapi kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dibutuhkan oleh konsumen gitu. Nantinya akan berhubungan dengan strategi pemasaran yang akan disampaikan oleh rekan saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Hanania, NIM 3720058. Saya akan menjelaskan perkembangan konsep pemasaran. Konsep pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuas kebutuhan debitur merupakan syarat ekonomis dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Henry Assael 1990. Berdasarkan definisi tersebut, dapat diambil makna bahwa seluruh kegiatan dalam perusahaan harus ditujukan kepada pemuas kebutuhan konsumen, sehingga dapat diperoleh laba maksimum dalam jangka panjang demi keberlangsungan hidup perusahaan. Awal mula munculnya konsep pemasaran dikenalkan pada tahun 1950, bermula pada penilaian bahwa perusahaan
terlalu berorientasi pada volume penjualan dan cenderung mengabaikan kepentingan konsumen. Pada akhir tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an, muncul perkembangan konsep pemasaran modern. Ada dua isu penting yang ada di dalamnya. Yang pertama, marketing domain, area di mana konsep dipertimbangkan untuk diperluas dengan karakter yang jelas dari konsep itu sendiri. Dan yang kedua, adanya debat tentang domain yang tepat telah diawali oleh Kotler dan Levy 1969 yang menyatakan bahwa aktivitas marketing telah menembus penerapannya dalam bidang politik, universitas, dan lembaga caritas seperti halnya pada perusahaan dengan orientasi profit. Perkembangan teori pemasaran telah melampaui beberapa tahap. Secara historis, perkembangan teori pemasaran dimulai dengan The Marketing Revolution yang dikonsepkan Keynes 1960 dengan dasar pada fenomena pemasaran pada saat itu, yaitu mengambil contoh kasus perusahaan Pillsbury sebagai satu-satunya perusahaan yang menjadi amatan Keynes. Selama itu, para praktisi pemasaran lebih memfokuskan pada produk yang dihasilkan pada pasar yang dilayani, yakni terkait dengan tendensi untuk mendefinisikan tujuan perusahaan dan customer needs terlampau sempit. Ketidakpuasan dan ketidaksempurnaan konsep dan teori pemasaran inilah yang kemudian memunculkan vertical marketing theory yang awalnya dipicu adanya keraguan mereka. Tahap perkembangan berikutnya muncul upaya untuk memikirkan kembali konsep pemasaran yang memunculkan gagasan tentang paradigma baru dalam marketing, yaitu apa yang disebut dengan postmodern marketing atau Brown 1993. Perspektif postmodernisme dalam teori pemasaran bukan hanya menghindari dari evolusi konseptualisasi, tetapi juga mempertanyakan sejumlah generalisasi. Sikap penghindaran ini merupakan bentuk ketidakpercayaan terhadap meta-naratif sehingga munculnya keraguan. Modern marketing muncul pada saat awal abad 20. Dalam perkembangannya selanjutnya, kemajuan pemasaran ditujukan 4 tahap yang dicerminkan dengan pendekatan yang diadopsi: pendekatan komoditi, pendekatan institusi, pendekatan manajerial, dan pendekatan keperilakuan. Natarajan 1999. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Rahim Fitri dengan NIM 3720035. Saya di sini akan membacakan tentang strategi pemasaran. 1. Pengertian strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran kebijakan dan aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran perusahaan dari waktu ke waktu pada masing-masing tingkatan, acuan, serta alokasinya, terutama sebagai tanggapan perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan yang selalu berubah. 2. Tiga langkah pokok dalam menerapkan pasar sasaran. 1. Segmentasi pasar. 2. Penetapan pasar sasaran. 3. Penetapan produk. 3. Bauran pemasaran merupakan salah satu unsur dalam strategi pemasaran kepada yang berkaitan dengan penentuan bagaimana perusahaan menyajikan penawaran produk pada satu segmen pasar tertentu yang merupakan sasaran pemasaran. 4 unsur atau variabel bauran pemasaran. 1. Strategi produk atau jasa. 2. Strategi harga atau price. 3. Strategi penyaluran atau distribusi. 4. Strategi promosi atau promotion. 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pemasaran perusahaan. 1. Lingkungan mikro perusahaan. Perusahaan, pemasok atau supplier, para perantara pemasaran, para pelanggan, para pesaing,
masyarakat umum. 2. Lingkungan makro. Lingkungan demografis atau kependudukan, lingkungan ekonomi, lingkungan fisik, lingkungan teknologi, dan lingkungan sosial atau budaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.